Baru-baru ini, terdengar kabar bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kemungkinan menuntut Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, atas tuduhan penipuan. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang mungkin terjadi pada Bitcoin dan pasar mata uang kripto secara keseluruhan, jika langkah ini benar-benar diambil? Halo teman-teman kripto, selamat datang kembali di saluran J-Coin, tempat belajar untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia mata uang digital. Kali ini, saya telah mengumpulkan perkembangan terkini yang akan membawa kita menjelajahi tantangan dan peluang di dalam ekosistem kripto. Jadi, tetaplah duduk manis, karena saya akan membahas beberapa informasi yang patut Anda ketahui. Kita akan memulai dengan potensi dampak tuntutan terhadap Binance oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dampak potensial tuntutan hukum Binance terhadap Bitcoin dan pasar kripto. Kabar baru-baru ini mengungkapkan pertimbangan Departemen Kehakiman AS untuk menuntut Binance, pertukaran kripto terbesar, atas tuduhan penipuan. Tuduhan serupa yang diberlakukan oleh regulator terhadap Binance dapat berdampak besar pada pasar kripto tahun depan. Potensi dampak ini mengingatkan pada kejadian runtuhnya FTX pada November 2022 yang memicu penurunan pasar yang signifikan. Namun, beberapa fakta penting perlu dipertimbangkan. Saat ini, Securities and Exchange Commission atau SEC, dan Commodity Futures Trading Commission atau CFTC juga mengambil tindakan terhadap Binance. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum terhadap pertukaran ini sudah dimulai. Penting juga untuk melihat volume perdagangan yang telah dilakukan oleh Binance. Dalam 24 jam terakhir, Binance telah melakukan perdagangan senilai 7 miliar dolar, jauh lebih besar dari bursa lain seperti Coinbase dan KuCoin. Meskipun begitu, tuduhan terhadap Binance harus diperlakukan dengan hati-hati. Dalam situasi yang terus berubah dan pertanyaan tentang ekonomi global serta peran bank sentral, langkah hukum ini bisa berpengaruh pada Binance dan pasar secara keseluruhan. Pandangan dari ahli industri kripto akan memberikan pemahaman lebih dalam, dan reaksi Bitcoin terhadap situasi ini penting untuk diperhatikan. Jika Departemen Kehakiman mengambil langkah besar terhadap Binance, Bitcoin dan pasar kripto bisa mengalami penurunan. Tetapi, permintaan aset kripto tetap tinggi di berbagai wilayah, yang bisa meredakan dampak negatif. Jika Anda memiliki keyakinan dalam pertumbuhan Bitcoin jangka panjang, strategi investasi Anda bisa dipertahankan. Namun, pasar kripto sangat fluktuatif, dan pendekatan realistis itu sangat penting. Para ahli optimis tentang harga Bitcoin di masa depan, namun kehati-hatian tetap diperlukan. Pasar kripto tetap berfluktuasi, namun fundamental teknologi blockchain relevan dalam jangka panjang. Meski pasar kripto menghadapi tantangan bagi investor dengan pandangan jangka panjang, fundamental teknologi blockchain masih penting. Tetap tenang dalam menghadapi perubahan pasar, dan tetap konsisten dengan strategi investasi Anda. Dalam menghadapi perubahan dan perkembangan kripto, pengetahuan yang handal adalah kunci bagi Anda. Alokasi dana pemerintah AS untuk keamanan infrastruktur dan perlindungan. Belakangan ini, pemerintah telah mengambil langkah berani dengan mengalokasikan dana sebesar 20 juta dolar sebagai hadiah bagi perusahaan-perusahaan AI yang mampu mengamankan infrastruktur penting negara dan melindungi rakyat Amerika. Pengumuman ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan dalam era digital yang semakin kompleks. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi digital, perlindungan infrastruktur menjadi sangat penting. Dana alokasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga melindungi informasi sensitif dan data yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan meningkatnya ancaman siber dari berbagai pihak, langkah seperti ini akan membantu meningkatkan pertahanan negara dan melindungi orang Amerika. Selain itu, alokasi dana ini juga memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan AI yang berinovasi dalam mengembangkan solusi keamanan terdepan. Langkah ini dapat mendorong perkembangan teknologi yang lebih aman dan terpercaya di masa depan. Dengan memberikan hadiah kepada tim berkinerja tinggi, pemerintah berharap dapat mendorong kolaborasi dan persaingan sehat di bidang keamanan siber.
Dan apa artinya langkah ini bagi dunia kripto? Ini adalah contoh bagaimana keamanan dan inovasi berkumpul dalam ekosistem kripto yang terus bergerak maju. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perlindungan aset digital dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam lingkungan yang selalu berubah ini. Meskipun tantangan akan terus muncul, langkah-langkah seperti ini adalah langkah positif yang menunjukkan bahwa dunia kripto dan teknologi blockchain memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih aman dan terhubung. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan dalam era digital yang semakin kompleks. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi digital, perlindungan infrastruktur menjadi sangat penting. Kasus SEC versus Ripple dan tantangan terkait penjualan XRP. Kasus SEC versus Ripple sedang mencuri perhatian komunitas kripto. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat baru-baru ini mengajukan banding terhadap keputusan bulan Juli terkait gugatan terhadap Ripple tentang penjualan XRP. Tantangan ini telah mengundang perhatian luas karena menimbulkan pertanyaan fundamental, dan apakah XRP sebenarnya dapat dianggap sebagai sekuritas atau tidak. Keputusan ini memiliki implikasi yang signifikan, bukan hanya bagi Ripple, tetapi juga bagi para investor dan pelaku industri lainnya. Klasifikasi XRP sebagai sekuritas atau bukan, akan mempengaruhi bagaimana aset ini diatur dan diperdagangkan di pasar. Dengan pengajuan banding oleh SEC, perdebatan mengenai status sekuritas XRP masih berlanjut. Keputusan pengadilan yang akan datang, mungkin akan memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang bagaimana regulasi akan memandang aset digital seperti XRP di masa depan. Namun, penting untuk menyadari bahwa perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam mengatur aset digital dalam ekosistem yang terus berkembang. Sebagai investor dan pelaku industri, memahami regulasi dan mengikuti perkembangannya adalah penting untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Keputusan ini mengundang perhatian luas karena berkaitan dengan pertanyaan fundamental, apakah XRP sebenarnya dapat dianggap sebagai sekuritas atau tidak? Implikasinya cukup besar, baik bagi Ripple maupun bagi investor dan pelaku industri lainnya. Kalau Anda bertanya bagaimana hasilnya akan berdampak pada industri kripto dan regulasi di masa mendatang, jawaban saya adalah, hanya waktu yang akan memberitahu. Peretasan multi-chain dan dampaknya pada proyek Phantom. Dari regulasi, kita beralih ke aspek keamanan yang juga tidak kalah pentingnya. Dunia kripto baru-baru ini diguncang oleh peretasan senilai lebih dari $100 juta terhadap protokol lintas rantai multi-chain. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh multi-chain, tetapi juga berdampak pada proyek-proyek lainnya seperti Phantom. Dampaknya terasa, terutama pada proyek Phantom yang harus menutup operasionalnya. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa teknologi kripto dan blockchain yang memberikan peluang besar, tetapi risiko keamanan juga harus selalu diwaspadai. Proyek Phantom, yang berjalan di atas jaringan multi-chain, mengumumkan penutupan operasionalnya sebagai akibat dari peretasan ini. Ini menggarisbawahi pentingnya tindakan pencegahan dan perlindungan dalam ekosistem kripto yang semakin kompleks. Namun, meskipun kejadian seperti ini menunjukkan tantangan dalam keamanan, kita tidak boleh melupakan potensi besar yang dimiliki oleh teknologi kripto dan blockchain. Kejadian ini juga memicu dorongan untuk terus meningkatkan protokol keamanan dan kerjasama antara pelaku dalam ekosistem. Mengamati masa depan BNB Chain, membongkar mitos pembunuh Ethereum. BNB Chain, proyek yang menjadi sorotan. Arno Bauer, arsitek solusi senior di BNB Chain, telah memecah mitos tentang proyek ini sebagai pembunuh Ethereum. Kita akan melihat apa yang membuat BNB Chain berbeda dan apa yang bisa kita harapkan dari masa depannya. BNB Chain ingin memberikan nilai yang unik kepada penggunanya. Mereka tidak berusaha untuk bersaing langsung dengan Ethereum, tetapi lebih fokus pada memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas dan pengguna mereka. Selain itu, BNB Chain telah memperkenalkan testnet Layer 2 baru, yang disebut OP-BNB. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan performa dan skala BNB Chain. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan teknologi yang lebih baik. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pentingnya integrasi yang mudah juga ditekankan oleh Bauer. Dengan berbagai opsi blockchain yang tersedia, BNB Chain berusaha menjaga pengalaman pengguna agar tetap sederhana dan mudah dimengerti.
Seiring dengan perkembangan teknologi kripto, kita harus tetap terinformasi dengan baik. BNB Chain adalah contoh bagaimana inovasi berkumpul dengan kebijakan yang bijak untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi komunitas. Jadi, tetaplah mengikuti perkembangan BNB Chain dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Proyek ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam dunia kripto dan teknologi blockchain. Kesimpulan dan harapan. Dalam dunia yang dinamis ini, kita selalu dihadapkan pada tantangan dan peluang. Namun, dengan informasi yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton dan tetap terhubung dengan J-Coin di saluran ini, untuk informasi terbaru seputar dunia kripto. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.